Shalom, apa kabar dengan saudara? Kami berharap semua baik-baik saja. Saudara, kita Rum 10 ayat 8 firman Tuhan berbunyi, tetapi apa katanya? Ini, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman. Sekali lagi, firman itu dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara, tema firman Tuhan ada kuasa dalam memperkatakan firman Tuhan. Saudara-saudaraku, oleh karena gravitasi alam berdosa dunia ditambah dengan tabiat berdosa kita yang masih dominan mempengaruhi hidup kita, masih aktif menarik dan menyeret siapapun bahkan. Maka dari itu spirit di jiwani kita punya kecondongan, punya kecenderungan untuk redup, pudar, padam, bahkan tawar hati. Firman Tuhan itu bilang, selama kita tinggal dalam kemah, di dalam tubuh ini, kita mengeluh oleh beratnya tekanan hidup. 2 kali dalam perikop 2 Korintus 5 ayat 2 dan 4 Rasul Paulus mengulang-ulang perkataan itu. Berarti memang unsur-unsur alam dan tabiat inilah yang memenuhi atmosfer lingkungan di mana manusia berada. Saudara, kita paham akibat jiwa yang redup, tawar hati, pudar dan padam, ya, mempengaruhi ke fisik, ke daya tahan tubuh. Kita lagi membutuhkan daya imunitas yang kuat menghadapi penyakit sampar ini. Saudara-saudaraku, namun demikian kita yang sudah lahir baru, menjadi manusia baru, berjalan dalam pimpinan Roh Kudus, kecondongan tadi bisa kita counter balance, kita bisa seimbangkan, kita bisa atasi karena kita punya Roh Kudus. Saudara harus ingat, Roh Kudus ada di dalam hidup kita. Itu sebabnya firman Tuhan katakan 1 Tesalonika 5 ayat 16 dan Roma 12 ayat 12, bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah dalam pengharapan. Artinya hati gembira, hati senang, hati yang suka dapat diupayakan, saudara-saudara. Memang harus diupayakan. Ya, seperti orang ingin berhasil, ingin punya prestasi, ingin maju, ingin sejahtera. Itu bisa diupayakan dengan kerja keras dan banting tulang. Tetapi untuk hidup biasa, untuk hidup susah, tidak perlu kerja orang. Cukup bermalas-malasan saja dan sudah jadi dengan sendirinya. Saudara, itulah dunia yang kita hidupi, yang sedang berjalan sesuai dengan perkataan Allah. Di dalam Kejadian 3 ayat 17 dan 19. Dengan bersusah payah, dengan berpeluh, engkau akan mencari rejeki dan makananmu. Saudara-saudaraku, menjadi suratan Tuhan bahwa manusia harus bekerja keras. Saudara, kita menyadari ada 2 pengaruh besar saling tarik-menarik di sepanjang hidup manusia. Ada 2 potensi yang tinggal di dalam jiwa dan hidup kita, yakni kecondongan jiwa yang menjadi tawar hati dan upaya kerja keras untuk beroleh sukacita. Saudara-saudaraku, semua unsur berjalan sesuai perkataan firman Tuhan. Maka itu firman Tuhan itu hidup, saudara. Firman Tuhan itu penuh kuasa. Firman Tuhan itu tidak mungkin gagal. Firman Tuhan itu pasti berhasil. Firman Tuhan tidak akan berlalu bila diucapkan dengan sungguh, sebab firman Tuhan itu dekat kepadamu. Kata pembacaan nats kita, Rom 10 ayat 8 tadi. Ada kuasa
di dalam memperkatakan firman Tuhan. Itulah tema kita. Saudaraku, Raja Daud sering berkata, "Hai jiwaku, mengapa engkau tertekan dan gelisah? Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Nah, sekarang bagaimana upaya kita menyeimbangkan kecondongan semangat atau spirit jiwani kita yang redup, yang kecondongannya pudar, yang kecondongannya padam, dan bagaimana kita berupaya bangun semangat dan sukacita itu. Saudara-saudaraku, pahami firman Tuhan. Firman Tuhan itu berkuasa. Firman Tuhan itu jika diperkatakan dengan iman dan yakin sungguh-sungguh, dan kita tanam dalam-dalam di jiwa kita, kita bisa perkatakan karena dia penuh kuasa. Seperti kesengsaraan kita sudah dipikulnya. Itu firman Tuhan, saudara. Yesaya 53 ayat 4. Perkataan firman Tuhan dengan yakin jikalau kita ucapkan, "Aku percaya Yesus telah menanggung dan memikul masalahku. Aku percaya firman Tuhan ada di mulut dan ada di dalam ucapanku." Firman Tuhan berkuasa. Tidak mungkin gagal. Firman Tuhan pasti berhasil. Jadilah demikian. Saudara-saudaraku, itu yang kita harus perkatakan. Ketika saya pribadi menderita sakit, psikis, depresi berat, ada benjolan-benjolan yang tumbuh di beberapa bagian tubuh. Kemudian ada gangguan prostat, kencing sakit, susah, mampet, sangat menderita, saudara-saudara. Saya ingat saya ikut Tuhan yang sudah mati ganti kita sebagai pengganti. Yesus, saya ingat, saudara-saudaraku, sudah memikul kesengsaraan kita. Tuhan telah menanggung penyakit kita. Maka firman Tuhan saya perkatakan tiap hari, saudara-saudaraku. Setiap hari saya klaim firman Tuhan itu. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan itu hidup. Saya perkatakan setiap hari sampai saya sembuh total dan pulih seperti sedia kala. Padahal para dokter itu sudah memvonisnya. Saudara-saudaraku, saya lari kepada Tuhan, tabib yang heran, dokter di atas segala dokter. Tentu saja proses kesembuhan ini tidak seketika. Meski dalam hitungan hari, namun perlu iman yang tegar, seruan doa yang bertalu-talu. Benar, saudaraku, perkataan Tuhan itu berkuasa. Sebab kepada kita Allah beri janji dan kuasa. Kita di mata Tuhan adalah sahabat. Sahabat adalah orang-orang yang terjanji. Janji-janji Tuhan itu diberitahu kepada kita. Tidak demikian kepada hamba. Hamba tidak tahu apa yang diperbuat tuannya. Sebab hamba tidak pernah diberitahu. Tidak pernah diberi janji. Karena tidak ada janji di sana. Tidak ada kuasa di sana. Sudah bisa baca dalam Yohanes 15 ayat 15. Setiap kita percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus sudah jadi penebus dan pelepas kita. Dia sudah angkat. Tuhan sudah pikul beban-beban berat kita. Kuk kita. Maka kini beban dan masalahku menjadi ringan dan enak. Karena Tuhan berkata, "Pikulah kuk yang kupasang. Karena kuk yang daripadaku enak dan ringan." Masalah memang masih ada di dalam hidup ini. Tetapi bersama Yesus rasanya ringan. Karena Yesus sudah tanggung sepenuh kesengsaraan kita. Kuk masalah-masalah yang kecil itu untuk memberi stimulus buat kita supaya kita rajin datang kepada Tuhan dalam doa.
ngadu kepada Tuhan. Ya, saudara-saudaraku, bersama Yesus kita mampu memikul kuk menjadi ringan dan enak. Saudara, kita bisa perkatakan, kini masalahku ringan karena Yesus adalah pelepasku. Tekanan-tekanan berat pada jiwani kita kini jadi ringan. Kini saya sudah lega, saya enjoy, saya dapat bersuka cita. Setiap persoalan berikutnya yang datang, saudara bisa perkatakan firman Tuhan. Kemudian Tuhan telah menetapkan jalan-jalan saya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Meskipun ia jatuh, tidak sampai tergeletak. Saudara-saudaraku, firman Tuhan ini terukur, saudara-saudaraku, bagi kita. Perkatakan. Jadi kalau kuk masalah hidup kita ringan karena Yesus sudah tanggung, kemudian dikatakan lagi firman Tuhan, langkah-langkah kita sudah ditetapkan, meskipun kita jatuh nggak sampai tergeletak. Saudara-saudaraku, tidak ada yang membahayakan kita. Ya. Setiap kali kita dilemahkan dan dipengaruhi dengan kehidupan lain orang seumumnya, sehingga iman kita jadi lemah, saudara-saudaraku bisa memperkatakan firman Tuhan itu. Misalkan ada perbedaan antara orang-orang yang beribadah kepada Allah dengan yang tidak. Itu tercatat di dalam Maleakhi 3:18. Perkatakan kepada jiwa, aku orang yang dipisahkan dari dunia, yang dipanggil secara khusus untuk menyaksikan perbuatan Allah. Perkatakan kepada jiwani kita, firman Tuhan itu hidup. Jika saudara perkatakan dengan sungguh-sungguh, dengan iman yang serius, sungguh-sungguh, maka itu akan jadi. Di dalam firman Tuhan, Yesus berkata, bila kita khawatir, katakan firman Tuhan, kesusahan sehari cukup untuk sehari. Hari besok ada kesusahannya sendiri. Tuhan berarti tiap hari tolong aku. Berkatakan, saudara-saudaraku, hai jiwaku, mengapa engkau khawatir dan susah? Saudara-saudaraku, Tuhan melukiskan kekhawatiran itu sebagai hal yang melemahkan spirit kita. Pelemahan bagi semangat kita. Ya, itu sebabnya saudara belajar memproklamirkan, memperkatakan firman Tuhan. Tanam di jiwani kita. Setiap kali kita kekurangan, katakan, Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadaku, sehingga aku berkecukupan dalam segala sesuatu. Tidak kekurangan, bahkan berlebih di dalam berbagai kebajikan. Itu firman Tuhan. Perkatakan, saudara. Jikalau saudara sakit ringan, sakit berat, sesungguhnya penyakitku sudah ditanggungnya. Kesengsaraanku sudah dipikulnya. Yesus sendiri sudah memikul dosaku di dalam tubuhnya di kayu salib. Supaya aku yang sudah mati terhadap dosa, hidup untuk kebenaran, dan oleh bilurnya aku sudah sembuh. Itu perkataan firman Tuhan berkuasa. Saudara mempercayakan itu. Seperti yang saya saksikan di waktu-waktu yang lalu. Anak-anak kami, istri kami, saudara-saudaraku, kita tidak pernah takut, kita tidak pernah khawatir, kita tidak pernah resah, tidur enak, makan enak. Gak pernah takut artinya. Gak pernah resah, gak pernah khawatir, gak pernah bingung, apalagi panik. Tidak, saudara. Karena Tuhan sekerap kali memberikan pengalaman dan pertolongannya bagi saya, bagi kami sekeluarga. Itu sebabnya dari perkataan firman Tuhan yang kami camkan, kita baca berulang-ulang, lalu kita tanam di jiwani kita. Saya anggap masalah-masalah yang datang tadi, penyakit, kekurangan,
Itu latihan untuk kita memperkatakan firman Tuhan. Dan sampai saat ini kami hidup lancar, cukup, sehat, dalam kemurahan Tuhan, diberkati Tuhan. Ya, oleh karena perkataan firman, karena janji-janji Tuhan buat kita, orang-orang tebusan, orang-orang percaya. Kalau saudara latih diri kita, latih diri saudara, tiap hari perkatakan firman Tuhan, ya, saudara-saudara, maka lambat laun saudara berpandangan baru. Kita mulai merasa lega. Kita tidak lagi takut. Sekarang kita mulai girang. Kita mulai sukacita. Ya. Memang firman Tuhan itu ajaib, hidup dan berkuasa. Saudara-saudaraku, maka itu sebabnya pahami firman Tuhan dan tanam dalam-dalam di jiwani kita. Perkataan firman Tuhan itu hidup dan berkuasa. Kita sahabat, bukan hamba. Orang tebusan terjanji, yang diberi kuasa. Yakini janjinya. Jangan saudara tidak percaya. Perkatakan firman Tuhan tiap hari. Berjalan dengan pengharapan, tekun dan setia. Saudara akan melihat hidup ini berubah dalam perspektif Tuhan, dalam pandangan Tuhan. Itu sebabnya malam hari ini saya mau mengajak saudara berdoa. Mari kita bersama berdoa. Bapa, terima kasih. Firman Tuhan kami sudah dengar. Tuhan, bukalah mata hati kami. Bawa kami masuk kepada kehidupan yang baru. Kehidupan rohani, kehidupan batiniah yang baru. Ajar kami melihat kuasa-Mu. Kami sudah mendengar firman Tuhan adalah perkataan Allah sendiri. Penuh kuasa bila kami ucapkan dengan hati percaya. Itu sebabnya biar kami berjalan dengan kuasa di dalam memperkatakan perkataan firman-Mu. Supaya kami boleh menjadi saksi-Mu. Memberitakan perbuatan-Mu yang ajaib. Hari ini sembuhkan kami yang sakit. Lepaskan kami yang terikat. Kuatkan kami yang lemah. Hibur kami yang sedih dan susah. Kami percaya firman Tuhan. Roh Kudus yang ada dalam hidup kami. Biar Engkau bekerja menguasai hidup kami. Menuntun kami. Memberi hikmat, pengetahuan baru akan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan. Berkati kami sekalian semua. Ini doa kami di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus. Nama Yesus Kristus Tuhan kami kan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati saudara. Icel nek. Mas grab mobil.